Untuk diketahui teman-teman sekalian ya, pada e-raport ada 3 konten atau 3 bagian isi di dalamnya. Pertama adalah kelengkapan rapor, nilai rapor, dan nilai rapor P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila ya. Jadi teman-teman harus pahami ini baik-baik, dan di tutorial kita kali ini kita akan berikan tutorial bagaimana caranya untuk menginput nilai rapor agar nanti bisa tampil nilainya kurang lebih seperti ini sebagai contoh saja ya. Maka dari itu teman-teman pastikan simak baik-baik, simak perlahan ya, jangan buru-buru agar teman-teman bisa benar-benar memahami dan mendapatkan poin dari video tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi di School Belajar, dan di kesempatan ini kita akan memberikan tutorial bagaimana sih cara untuk mengisi nilai di rapor kurikulum Merdeka, khususnya menggunakan aplikasi e-rapor. Sebelumnya teman-teman yang baru melihat channel ini, pastikan teman-teman tidak ketinggalan update menarik, update terbaru dari channel ini. Di playlist e-rapor itu kami sudah mengupdate video sangat banyak sekali berkaitan dengan e-rapor. Jadi kalau teman-teman ada kendala masalah, langsung saja menuju pada playlist di sini, pasti ada jawabnya. Dan jika teman-teman belum subscribe, like, segera pencet tombolnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami ya. Oke, kita kembali ke topik utama, bagaimana cara mengisi nilai. Nah, langsung saja teman-teman ya. Baik teman-teman, mari kita mulai untuk mengisi rapor kurikulum Merdeka sebagai guru ya, menginput data dan nilai ya. Kita mulai. Yang pertama teman-teman wajib menginput tujuan pembelajaran, diklik ya. Nah, kalau pertama kali nanti teman-teman tujuan pembelajarannya di sini pasti masih kosong ya. Jadi teman-teman menuju ke tambah tujuan pembelajaran di sini ya, dan pilih kelas, lalu jumlah tujuan pembelajarannya teman-teman ya. Dan sebelum mengisi ini, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan daftar atau list tujuan pembelajarannya. Kalau dalam hal ini saya biasanya menyiapkan tujuan pembelajaran pada alur tujuan pembelajaran, yang intinya daftar tujuan pembelajaran untuk semester ini teman-teman ya. Nah, ada poin penting yang teman-teman wajib ketahui, yaitu apa? Yaitu teman-teman harus menginputkan ya kata kerja langsung ya, dan tanpa diakhiri dengan degree atau derajatnya dengan benar, dengan tepat, itu tidak perlu diinputkan ya, khusus untuk aplikasi ya. Jadi ini untuk mempermudah nanti dalam memilih mana yang akan masuk pada capaian kompetensi ya. Jadi teman-teman ikuti saja panduan ini atau tutorial yang kami berikan, pasti nanti akan lebih mudah teman-teman ya. Nah, kita contohkan di sini mapel Penjas ya. Ya, kelasnya ini tidak bisa diedit ya karena ini sudah di sini. Lalu tujuan pembelajarannya teman-teman masukkan ya, masukkan di sini. Nah, ini langsung dimulai kata kerja, menunjukkan dan seterusnya atau menjelaskan ya sampai akhir, dan jangan sampai ya ikut dengan benarnya dengan tepatnya tidak perlu dimasukkan. Ctrl C dan Ctrl V di sini. Nah, ini ya. Ini kalau satu tujuan pembelajaran ya. Kalau lebih tinggal klik di sini, lalu isikan. Misalkan dalam pelajaran atau mata pelajaran ini ada 3, klik 3, tampilkan. Nah, nanti akan tampil 3, baru teman-teman isi ya. Nah, jadi di langkah awal isi dulu berapa ya jumlahnya. Nanti kalau teman-teman lupa, nanti hilang seperti ini ya. Jadi isikan lagi dan seterusnya ya. Seterusnya ini lengkapi semuanya tujuan pembelajarannya ya. Nah, kita lengkapi juga, menunjukkan sampai selesai ini. Lalu kita paste lagi di sini, dan satu lagi tujuan pembelajaran ya, mulai kata kerja ya hingga selesai. Jangan sampai degree-nya atau derajatnya tidak perlu ya. Dengan benar, dengan tepat itu nggak perlu. Karena apa? Nanti teman-teman akan paham ya. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan teman-teman jangan lupa diklik simpan ya. Klik simpan begitu ya teman-teman ya. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, teman-teman juga jangan khawatir misalkan teman-teman sudah simpan, tapi saya salah tujuan pembelajarannya, mau diedit. Gampang ya, tinggal kembali ke tujuan pembelajaran ini, lalu bisa diedit teman-teman. Ada menu edit di sini teman-teman ya.
Nah, ini sebentar masih loading ya. Ya, ini ada menu edit. Nah, edit nanti teman-teman bisa edit teman-teman, jangan khawatir ya. Nah, itu input tujuan pembelajaran sudah selesai, lalu input nilai teman-teman ya. Langsung input nilai, pilih kelasnya. Nah, nama siswanya ya. Jadi pilih nama siswanya. Nah, langsung nilainya ya, isi nilainya. Ya, pasti nanti akan muncul ya karena di sini mata pelajarannya kebetulan mapel ya. Lalu muncul nilainya berapa, isikan ya. Ini bisa diisi secara manual 90 ya atau 80 ya. Maksimal 100 ya, jangan sampai keliru ya. 80 dan sampai kompetensi yang tercapai ya. Jadi untuk kurikulum merdeka ada 2 penjelasan capaian kompetensi ya, yaitu yang tercapai dan perlu peningkatan. Teman-teman, untuk menentukan ini, teman-teman tinggal pilih mana capaian atau tujuan pembelajaran yang nilainya tertinggi atau dari hasil penilaian sumatif ya. Misalkan pada tujuan pembelajaran yang ini, anak ini nilainya paling tinggi atau nilainya tinggi, pilih. Nah, di sini nilainya yang rendah ya, misalkan ini klik. Nah, begitu teman-teman ya. Ini kalau sudah ya, teman-teman jangan lupa diklik simpan. Oke, sudah berhasil. Nah, itu untuk input nilainya ya. Lalu teman-teman kalau sudah ya, bisa lanjutkan proses deskripsi ya. Nah, untuk proses deskripsi ini teman-teman ya, kembali. Nah, teman-teman bisa mengedit nih kata-katanya ini ya. Nah, kompetensi kata-kata ini teman-teman bisa diedit ya. Nah, kompetensi siswa mampu melakukan gerak dan seterusnya ini ya. Dengan benar menunjukkan kemampuan ini ya. Nah, ini nanti akan tampil di rapotnya ya. Nah, kenapa kita tadi arahkan ya untuk teman-teman langsung masuk pada kata kerjanya ya. Kenapa? Karena ini nanti ya. Jadi teman-teman bisa dilihat. Nah, misalnya kita kembali di sini tadi ya. Nah, kata kerjanya tadi menunjukkan ini ya, langsung ini ya. Langsung mulai dari menunjukkan ini kita lihat di sini. Nah, menunjukkan ya. Nah, ini bisa teman-teman hapus ya, ini. Hapus atau disesuaikan lah. Nah, karena kebetulan ini sebelumnya saya sudah isi tujuan pembelajaran yang tidak tepat ya, maka seperti ini ya. Nah, ini kita hapus atau sesuaikan ya. Sekali lagi, ini sebelumnya tadi saya sudah isi, tapi saya isi contoh saja ya. Kalau teman-teman mengikuti yang kami jelaskan, pasti nanti munculnya seperti ini ya. Kompetensi menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan seterusnya ya telah tercapai. Jadi ini otomatis ya, telah tercapai otomatis, dan kata kerja kompetensi ini juga otomatis dari aplikasi. Lalu di bagian perlu peningkatan ini juga otomatis pada kompetensi atau pada menunjukkan ini ya, ini otomatis ya. Jadi kenapa kita arahkan teman-teman langsung kata kerjanya, kan lebih enak ya. Perlu peningkatan pada menunjukkan kemampuan ya, atau ditambahkan kata-kata juga boleh. Nah, ini akan sangat tidak nyambung kalau teman-teman isikan semuanya ya. Perlu peningkatan pada siswa menunjukkan dan seterusnya dengan benar, kan nggak nyambung. Kalau seperti ini kan ya lumayan lah ya. Perlu peningkatan pada menunjukkan kemampuan dalam, nah begitu kan ya, agak lebih enak didengar ya. Apalagi ini kompetensi menunjukkan kemampuan dalam memberi ini telah tercapai. Nah, ini kan lebih enak didengar begitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu alasannya tadi ya. Lalu jika sudah fix ini, jangan lupa simpan lagi ya. Jadi untuk deskripsi ini teman-teman adalah untuk editnya ya. Jadi itu ya, dan nanti teman-teman bisa lanjutkan untuk input nilai project, tapi di tutorial berikutnya kita akan berikan tutorial bagaimana cara input nilai project ya. Jadi teman-teman jangan sampai terlewat dan pastikan sudah like, subscribe di channel ini biar gak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.